Yang dari saya tidak percaya, itu saya jadi benar-benar bingung dengan rasa iri itu ya yang membuat jembatan dia bisa masuk ke dalam keluarga kita. Kita tahu bahwa ada penyakit non medis loh gitu loh. Ada penyakit yang tidak, sampai sekarang saya masih percaya dengan kentalnya mistis di Bali. Itu aja yang saya. Selamat malam, selamat datang untuk narasumber kita. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Rio, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari suatu daerah di Bali. Oke, sekarang narasumber kita akan menceritakan suatu cerita pengalaman horor yang pernah dialami oleh narasumber. Awalnya bisa diceritakan? Oke, awal mulanya itu berkisar untuk tahun saya nggak terlalu ingat. Itu kisaran saya masih duduk di bangku SD. Saya kurang tahu itu tahun berapa. Untuk awal mulanya seperti anak SD pada umumnya ya, saya tidak pernah melihat atau mungkin percaya akan hal-hal yang di luar nalar ya. Contohnya kayak ya seperti penyakit non medis yang lebih tepatnya ada di daerah saya, dan saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi pada saya. Awal mulanya pada saat itu saya seperti biasa bermain, belajar dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, tidak ada terjadi apapun. Itu seperti biasa, berjalan dengan lancar. Dan suatu saat, suatu ketika yang dari saya tidak percaya, itu saya jadi benar-benar bingung dengan akan hal itu. Kejadian yang paling awal saya alami adalah seperti gangguan pada saat tidur. Ini saya bercerita tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Pada saat itu, lupa-lupa ingat saya pada saat tidur itu saya selesai nonton televisi. Pada saat tidur itu saya masih tidur dengan orang tua. Lebih tepatnya masih tidur dengan bapak. Pada saat itu saya tidur seperti normal, seperti biasa. Tapi di jam 2:30, jam 2:30, pasti saya selalu mendengar suara kucing yang, gimana saya bilang ya, kucing yang mengaum tidak normal. Dalam artian mengaum panjang terus-terusan. Itu berjalan gak sampai seminggu, 2 atau 3 hari. Nah, setelah itu pulang sekolah sekitaran jam 1, jam 12 itu pulang sekolah. Saya cerita ke bapak, ke ibu, ke kakek, ke nenek. Pada saat makan saya cerita kenapa sering terjadi hal itu belakangan ini, 2 hari 3 hari. Katanya pada saat itu musim kucing lagi kawin. Nah, pada saat itu saya biasa saja, tidak terlalu berpikiran bahwa itu tuh hal yang serius. Saya selalu berpikir bahwa itu tuh hal yang normal, hal yang biasa. Karena posisi kamar saya di rumah itu, posisi kamar saya bersebelahan dengan gang kosong untuk menyimpan barang. Nah, di situ biasanya banyak kucing. Di situ biasanya dia tempatnya mengaum yang sering saya dengar. Setelah saya cerita, besoknya saya tidur. Nah, pada saat itu pas minggu besoknya, hari Minggu. Dan pada umumnya hari Minggu begadang dong. Nah, pada saat begadang itu saya ketiduran pada jam, kira-kira itu jam 2 kalau nggak salah.
sedikit pun saya nggak ada dengar suara kucing, suara yang aneh-aneh, sedikit pun saya nggak ada dengar di minggu itu, di hari Minggu itu. Setelah itu besoknya setelah itu, karena bapak nggak di rumah, hari Senin kan, bapak nggak di rumah, lagi kerja, pulang agak maleman. Nah, saya otomatis sendiri dulu dong. Saya tidur sendiri dulu. Tertumben itu jam 1, jam setengah 1 itu udah lagi ada suara seperti itu. Sering banget. Kucing-kucing, ada batu, sering banget, diganggu lah tidurnya. Nah, pada saat itu takut, jujur takut. Tapi saya masih ingat kata nenek, kata kakek bahwa itu musim kucing kawin gitu loh. Nggak terlalu kepikiran ke sana jadinya. Nah, setelah itu berlalu, saya nggak pernah punya pikiran sedikit pun dan tidak pernah tahu bahwa ada penyakit non medis loh gitu loh. Ada penyakit yang tidak diketahui oleh medis, itu tuh saya tidak pernah kepikiran pada saat itu dan nggak pernah tahu. Di keluarga saya nggak pernah ada kejadian seperti itu. Kejadian awal itu batuk darah, sakit tidak ada, pusing, pilek, batuk tidak ada. Nah, itu tidak ada penyakit, tapi saya batuk darah itu. Ibu saya lagi nyiapin canang nih untuk mebanten. Yang di Bali khususnya pasti tahu canang untuk mebanten itu di dapur. Saya selesai mandi, batuk saya taruh di tangan. Batuk seperti biasa, tapi dia berupa gumpalan darah seperti darah babi. Nah, itu saya bawa ke ibu saya dan dia shock berat, kaget. Kenapa? Kok bisa kayak gini? Dan saya nggak tahu, di dada nggak ada sakit, tidak ada merasakan sakit sedikit pun, nggak ada merasakan sakit. Makanya saya bawa normal itu ke ibu saya. Nah, akhirnya pada saat itu malamnya langsung, itu kejadiannya pagi sebelum saya berangkat sekolah, itu sekitaran 6:30 itu. Sorenya jam 1 saya pulang sekolah. Setelah saya bermain, sorenya langsung keajak di rumah sakit. Sempat ke klinik, tapi dirujuk ke rumah sakit. Nah, pas saya di rumah sakit, di ronsen, dicek, dibilang itu penyakit bronkitis. Nah, bronkitis itu penyakit medis, dibilang bronkitis. Pada saat itu memang saya belum kenal yang namanya rokok, vape, itu belum kenal. Tapi pada saat itu ibu saya menyarankan di penyakit jalur lain, ke penyakit non medis. Nah, di situ saya pertama kali dicek itu di daerah Bali, tepatnya di Batu Bulan. Nah, itu saya dicek pertama kali, dibilang kena penyakit non medis, atau yang kalau di Bali ya disebut bebai atau desti ya, itu yang disebut kalau kakek saya bilang. Nah, itu merinding loh, itu lumayan tuh dengarnya. Pada saat batuk darah terakhir tuh dibilang itu kena penyakit non medis desti ya, atau bebai, penyakit non medis itu lewat makanan. Nah, saya ingat sempat minta makan di something, ada orang lah gitu. Saya sempat minta makan di sana gitu. Tapi saya nggak berpikiran bahwa dari sana penyakitnya. Saya berpikiran bahwa itu memang benar penyakit bronkitis, penyakit di paru-paru gitu. Tapi itu cuma terjadi sekali, batuk darah itu cuma terjadi sekali. Nah, setelah batuk darah itu besoknya langsung mimisan. Nah, bu saya kaget dong, dan mimisannya itu sore, sekitaran jam 6. Kalau orang bilang maghrib ya, kalau di Bali sandikala tuh. Langsung dipakein daun sirih sama ibu saya di hidung biar nggak mimisan lagi. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit yang sama, dan dokternya bilang, seingat saya ya pada saat itu, dokternya bilang, kenapa bronkitis bisa nyambung ke mimisan gitu. Nah, setelah di situ saya mulai
berpikir tentang kayak, wah, apa nih ya? Saya baru pertama kali mimisan, baru pertama kali batuk darah. Nah, setelah itu terjadi, tapi saya masih normal, nggak berasa apa-apa. Setelah itu terjadi, itu yang saya merasa parahnya itu di saat seminggu setelah kejadian itu. Saya merasa panas yang luar biasa. Panas dalam artian gerah sama panas dari dalam. Gimana kayak penyakit panas. Tapi pas dicek ke klinik, ke bidan, panas saya normal. Tapi saya merasakan itu panas banget, benar-benar panas. Saya bilang ke ibu, pada saat itu saya tidur sama bapak. Saya bilang ke ibu bahwa itu panas banget. Nah, saya dikipasin, dikasih kompres segala macam, bahwa itu panas banget, nggak mempan sedikit pun. Kompres air panas, kompres pakai es, itu nggak mempan sama sekali. Dan besoknya itu terjadi yang lebih parah. Saya merasa pusing, itu pusingnya beda loh, benar-benar beda. Itu bukan pusing yang cuma nyut, bukan gitu. Itu ditusuk di mana-mana, itu ditusuk. Wih, benar-benar dewo ya, biar nggak kejadian lagi, biar amit-amit biar nggak kejadian lagi. Itu benar-benar pusing. Dan ada kejadian lucu pada saat itu. Antena TV saya yang hitam tuh di atas TV, saya bisa ngelihat itu raksasa, padahal itu sebuah antena. Itu diketawain saya tuh satu keluarga, padahal itu yang saya lihat, itu raksasa antena itu. Padahal setelah saya sadar itu emang antena gitu loh. Itu saya dibilang panasnya kelewat. Nah, setelah itu banyak keluarga datang ngejenguk. Banyak keluarga datang kan, dikasih pijat lah, es segala macam. Kalau dikasih es itu saya malah merasa makin panas. Dipijat sekeras apapun kepala itu nggak merasa sama sekali. Yang saya rasakan cuma pusing, ditusuk-tusuk, panas, sama bingung, paling gitu loh. Itu yang saya rasakan. Berarti keadaan tidur pernah melihat makhluk seperti itu? Yang saya lihat ya, yang saya ingat, itu sebuah antena di atas TV, antena kecil di atas TV. Itu saya lihat jelas, percis itu saya lihat jelas, itu raksasa. Itu saya lihat besar, mata merah. Itu sampai saya jerit sama ibu saya itu loh. Sampai saya jerit, saya kira itu beneran, tapi ternyata itu antena memang gitu loh. Apakah bentuknya seperti genderuwo? Kalau saya bilang genderuwo, ini biar jangan aja ya. Saya nggak pernah soalnya lihat genderuwo. Genderuwo itu saya nggak pernah lihat. Palingan saya lihat genderuwo tuh yang di HP, yang di YouTube, yang kayak gitu tuh. Tapi nggak seperti itu. Beda. Kalau genderuwo yang saya lihat di HP, saya kan nggak pernah lihat aslinya ya. Yang saya lihat di HP itu tuh besar, rambut panjang hitam, semua segala hitam, cuma mata yang bercahaya. Itu saya lihat cuma setengah badan. Saya nggak lihat tubuhnya, saya lihat setengah badan, kepala, rambut, mata, gitu aja saya lihat. Saya nggak tahu entah itu dibilang sejenis genderuwo, itu saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah lihat aslinya genderuwo itu seperti apa itu. Baik Rio, berarti waktu ngeliat itu Rio dalam keadaan sadar ya, atau gimana? Saya kalau dibilang sadar, saya makan biasa, tapi setelah itu muntah sih setelah makan tuh. Maksudnya saya sadar ini ada bapak, ada ibu, ada kakek, nenek, kakak, keluarga, itu saya sadar itu ada. Tapi pada saat itu saya pusing, paling gitu loh, kayak bingung. Saya lihat itu raksasa di antena tuh, padahal itu antena. Sampai diketawain saya satu keluarga, kok bisa raksasa padahal itu antena. Dan kakek saya bilang itu gara-gara panas yang terlalu kelewat, jadinya kita berhalusinasi itu loh jadinya. Saya sempat nggak percayakan hal itu. Disuruh sembahyang, saya sama sekali nggak mau.
itu sama sekali saya menolak untuk sembahyang. Ya, sama sekali saya menolak untuk sembahyang. Itu saya tidak tahu kenapa, apa alasannya. Yang saya alami selanjutnya itu pengobatan. Saya bawa ke medis yang dari Bali. Pasti tahu rumah sakit beberapa, Tiara Husada, Idan, ya rumah sakit yang di Bali lah, khususnya di daerah Kuta, sama sekali nggak ada mendeteksi itu penyakit. Cuma mendeteksi itu bronkitis. Bronkitis kan paru-paru, tapi itu penyakitnya di kepala. Sama sekali nggak ada satupun obat pil atau obat sirup pada saat itu yang bisa mempan. Pada saat itu lanjut ke pengobatan yang non medis. Nah, berarti waktu Rio disuruh sembahyang itu tidak ada rasa ingin sama sekali untuk sembahyang, juga rasa tidak ingin itu ada ya, karena tidak mau. Gini, yang saya rasakan pada saat itu nggak tahu, kayak bingung banget. Karena satu sisi saya pusing, panas, bangun dari tempat tidur tuh nggak mau. Palingan saya mandi tuh di lap, bingung saya makan, saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Ada satu dari jam 7 sampai ke jam 6. Jam 7 pagi tuh saya bisa tidur. Jam 7 pagi saya bisa tidur sampai jam 10. Jam 1 tuh saya mulai kayak bingung, panas. Sakitnya tuh nggak terlalu. Di maghrib nih, kalau di Bali bilang sandikala ya. Di sandikala tuh pasti sakitnya luar biasa, panasnya luar biasa. Saya dipijat, dikompres pakai es, saya lempar. Es itu membuat saya makin panas ya gitu loh. Itu dah yang buat saya bingung apa sebenarnya ini. Itu terjadi pertama kali kepada saya di keluarga. Itu terjadi pertama kali kepada saya. Yang saya ingat, kakek disaranin oleh temen bawa dari Bali, tepatnya di Batu Bulan. Dia itu seorang, saya masih ingat orangnya. Dia bisa meredakan penyakit saya, walaupun bukan menyembuhkan, tapi sangat-sangat meredakan. Itu saya ingat Pak D itu dimanapun beliau berada, saya masih ingat tuh Pak D. Maaf saya nggak bisa sebutin di mana tempatnya, apa perguruannya saya nggak bisa nyebutin di sini. Itu di daerah Batu Bulan. Nah, pada saat itu dicek, yang saya ingat cuma saya disuruh lihat telapaknya dia. Itu yang saya ingat. Pas saya lihat telapaknya, itu saya takutnya setengah mati itu. Lihat telapak tangannya aja. Kalau saya lihat orangnya biasa, lihat telapak tangannya saya takut. Akhirnya sering ke sana, dikasihlah suatu kalung. Ada kalung kayak putih, sejenis. Kalau di Bali pasti orang tahu kakul, tapi warna putih, dikasihin kalung. Itu ada mantranya, saya lupa apa begitu. Sama jamu warna hitam, itu saya dikasih. Jamu warna hitam saya dikasih sama kalung. Nah, pada saat itu paling saya ingat itu pada saat dikasih kalung, saat saya merasa takut, saya harus pegang kalung itu dan rutin minum jamu itu. Itu saya terima kasih banget sama Pak D yang di Batu Bulan. Dia tidak menyembuhkan, tapi lumayan menghilangkan rasa pusing yang saya rasakan, menghilangkan panas yang saya rasakan. Apakah selama Rio mencari pengobatan non medis datang ke banyak tempat atau hanya satu tempat itu tadi? Nah, urutannya berarti ke dua ke tempat. Tapi ini saya sangat terima kasih sama beliau. Ada yang udah almarhum, ada yang masih sampai sekarang. Itu kedua tempat yang saya rasakan ini ya. Maaf kalau ada yang tersinggung, ini yang saya rasakan ya. Tempat pertama itu bukan menghilangkan atau menyembuhkan, tapi meredakan. Itu sangat membantu meredakan. Yang kedua, yang tempat kedua itu benar-benar hilang, itu benar-benar menyembuhkan.
dua tempat itu. Saya jelasin dari tempat yang pertama ya. Tempatnya itu yang pertama itu ya di Pak D itu, tempat yang pertama yang saya dikasih kalung itu. Itu lumayan reda. Mulai dari saya yang panas, nggak bisa tidur, pusing, jadi bisa aktivitas seperti biasa. Mungkin gara-gara pikiran atau gimana, saya jadi bisa sekolah. Dan guru sempat melarang saya memakai aksesoris kalung yang dikasih itu. Tapi orang tua saya menjelaskan apa yang saya rasakan gini. Jadinya saya dikasih. Dan ada suatu saat purnama itu saya diajak ke pantai, lebih tepatnya di Pantai Kuta sama bapak saya. Itu di pantai saya renang, kalung yang saya dikasih oleh Pak D itu hilang. Matanya, batunya hilang, kalungnya masih saya pakai sama cangkoknya tuh. Orang cangkoknya berupa cincin, cangkoknya masih, batunya aja yang hilang. Nah, pada saat itu langsung ke Pak D sorenya, malamnya itu setelah dari pantai langsung ke Pak D. Bilang bahwa udah mendingan, tapi masih kambuh dikit-dikit, udah mendingan, disuruh lanjut terus minum jamunya. Dan saya bilang bahwa kalungnya itu batunya hilang. Dan Pak D sedikit pun dia tidak marah, dan dia cuma bilang bahwa nggak jodoh. Saya dengan batu itu nggak jodoh. Jadinya itu hilang di Pantai Kuta, saya ingat banget. Dan pada saat itu dia mulai muncul, mulai kambuh saat batu itu hilang, dan saat keluarga saya udah mulai merasa bahwa saya tuh udah sembuh. Penyakit itu muncul dan dia pun lebih keras. Dalam artian yang dari pusing sama panas itu mulai muntah darah, mulai sesak, muntah darah, mimisan, itu mulai keras. Saya boleh sebut itu penyakitnya itu kalau di Bali, saya nggak tahu itu percaya nggak percaya ya. Itu nama penyakit di Bali, kalau orang bilang itu keroncong polo. Itu nama penyakit di Bali. Tapi saya nggak tahu itu beneran ada atau nggak. Tapi dari pribadi saya sendiri, saya yang sudah merasakan, saya sangat percaya bahwa hal mistis itu sangat ada, sangat kental di Bali. Walaupun sedikit pun tidak ada masuk logika. Dari mana orang bisa menyakiti gitu loh sesama manusia kalau tidak memakai benda tajam. Itu saya sangat, mulai dari sana saya sangat percaya. Dari saya yang tidak pernah kepikiran bahwa ada hal itu, tentang itu, saya jadi sangat percaya, jadi sangat hati-hati. Apa yang dilakukan sampai benar-benar sembuh dari penyakit non medis tersebut? Nah, lanjut yang tadi nih ya. Setelah saya dikira sembuh nih sama orang-orang rumah nih, dikira sembuh, udah normal, itu terjadi langsung cepat banget. Dari saya pingsan di sekolah, dibawa pulang, muncul semua itu rentetannya. Dari pingsan di sekolah, itu teman-teman saya yang sekarang pasti masih ingat saya pingsan di sekolah pada saat upacara. Langsung pusing, nusuk-nusuk, panas, muntah darah, sesak, batuk darah sama mimisan itu lebih tepatnya. Langsung panik, satu keluarga itu langsung panik. Lagi muncul gitu loh. Sedangkan setelah ke Pak D yang di Batu Bulan itu normal. Nah, setelah itu barulah yang ke tempat kedua. Saya nggak bisa tempatnya di mana, dan siapa beliau saya nggak bisa menyebut karena beliau sudah almarhum. Saya nggak bisa sebut. Itu dibilang di salah satu, kalau orang Bali pasti tahu ya, salah satu pura dalam di Bali. Orang Bali pasti tahu pura dalam ya, atau Merajapati ya kalau orang bilang. Itu atma saya itu diatur itu dalam artian diikat di sana. Berarti dalam artian tadi itu jiwa raga Rio yang sebenarnya itu disembunyikan di sana dalam cerita itu. Kalau dibilang disembunyikan sih enggak ya. Buktinya kita sekeluarga tahu bahwa atma saya itu kalau di Bali istilahnya diaturin gitu loh. Kayak kalau orang bilang tuh disita gitu loh.
terlambat pengobatannya, itu tuh saya bisa mati katanya. Merajapati, kalau orang Bali pasti tahu ya, Pura Dalam. Setelah saya ke Pura Dalam, itu saya datang ke sana sama beliau yang ngajak saya. Istilahnya ditukar lah. Atma yang saya disita oleh orang yang iri mungkin dengan keluarga saya. Ini saya akan jelaskan di akhir ya. Saya dikasih tahu oleh kakek apa dasarnya. Mungkin dia iri. Yang disita itu ditukar. Nah, ditukar dalam artian kalau di Bali ditukar kayak Banten ya. Ditukar biar jiwa saya dikembalikan, saya ngaturin Banten gitu. Saya paling ingat pada saat itu jam 12 malam saya datang ke Merajapati, ke Pura Dalam. Kalau orang yang non-Hindu, kalau yang nonton non-Hindu di kekuburan ya, kekuburannya orang Bali itu namanya Pura Dalam atau Merajapati. Itu saya datang jam 12 malam, sembahyang, melukat. Kalau orang Bali melukat, kalau orang Indonesia yang awam tuh bilang melukat itu pemandian suci itu loh. Kayak kita itu di sana sembahyang, pemandian suci. Nah, saya paling ingat saya sujud di patung Rangde yang ada di Merajapati. Itu saya sujud. Setelah itu ke rumah beliau, dikasih suatu minyak, suruh obatin. Setelah itu 2 hari saja, 2 hari setelah itu benar-benar hilang, sembuh total, hilang. Yang kemarin-kemarin yang pusing, batuk darah, mimisan, muntah, itu benar-benar hilang, sama sekali tidak ada saya merasakan. Pada saat itu hilang tuh saya sangat berterima kasih pada beliau. Dia dalam artian menyembuhkan, menghilangkan lah penyakit itu. Dan pada saat itu satu keluarga benar-benar plong, benar-benar nggak nyangka bisa, kok ada penyakit kayak gitu loh. Kok bisa ada, kok bisa di luar nalar gitu, kok bisa gitu loh penyakit seperti itu tuh. Nah, setelah saya clear saya sakit itu sekitaran 3 bulanan penyakit itu. Dan kalau orang tua bilang di rumah saya hampir mati kayak gitu. Setelah saya kejadian itu, saya benar-benar percaya bahwa di Bali itu gak bisa main-main dengan makanan, dengan orang, dengan benda-benda spiritual, dengan, ini sering saya temuin ya di sosial media, dengan Banten, tugu atau pohon yang disucikan di Bali itu benar-benar nggak bisa. Dimanapun orang Bali asli ya, dimanapun orang Bali kalau ditanya pasti banyak kejadian mistis, banyak banget. Saya dari situ tahu dan saya pernah mengalami. Semoga saya tidak mengalami lagi. Dan beliau almarhum masih saya ingat, dia sempat ngasih satu cincin. Nah, kalau orang Bali pasti tahu ya, las kelor ya. Ngasih satu cincin yang itu sangat saya percaya bisa ngelindungin saya. Walaupun yang sebenarnya ngelindungin ya tetap, kalau di Bali kita bilang itu Sang Hyang Widi Wasa ya, Tuhan ya, tetap tuh. Tapi mungkin dari pola pikir saya, mungkin dari hal-hal mistis yang sudah saya alami, itu sangat kental pada diri saya. Sampai sekarang saya masih pakai cincin yang diberiin sama almarhum, sama beliau. Sampai sekarang saya masih pakai. Walaupun yang sebenarnya orang-orang bilang, ajum sanci nganggu-nganggu nuk itu. Kalau diartikan tuh sombong banget sih pakai kayak gitu, kayak dukun aja pakai kayak gitu. Nah, kayak terlalu sombong lah kalau pakai kayak gitu. Saya tidak peduli apa yang mereka bilang. Intinya saya yang sudah pernah mengalami, jadinya saya harus jengah akan hal itu gitu loh. Saya harus benar-benar jengah akan hal itu. Baik Rio,
Kalau boleh tahu, apa alasan Rio sampai bisa diirikan sampai kena penyakit non medis? Oke ya, lanjut. Ini sebenarnya penjelasan dari kakek saya. Saya sebenarnya tidak terlalu paham tentang apa penyakit ini, apa penyakit non medis ini, saya kurang paham. Intinya itu terjadi pada saya, dan lebih tepatnya itu tuh tidak ada sangkut pautnya dengan, gimana ya saya bilang. Jadinya gini, intinya tuh gini. Kakek saya bilang iri itu bukan dari materi, bukan dari saya bisa keluarga saya bisa bangun rumah, bukan dari keluarga saya bisa beli barang sesuatu, atau ya bukan dari materi lah intinya. Rasa iri itu, kata kakek saya, rasa iri itu dia tumbuh gara-gara dia lihat keluarga kita tuh harmonis. Nah, dari keluarga kita harmonis itulah timbul rasa iri. Nah, rasa iri itu ya yang membuat jembatan dia bisa masuk ke dalam keluarga kita. Dan ini hal penting, yang seperti itu tuh tidak bisa dilakukan oleh orang luar. Dalam artian seperti itu tuh hanya bisa dilakukan oleh orang dalam. Nah, yang dari Bali pasti tahu yang ada ikatan darah. Nah, itu baru gampang untuk melakukan. Di luar itu mungkin agak sulit karena kita pribadi punya masing-masing punya saudara ya, masing-masing punya saudara yang kita ajak dari lahir. Itu kalau dari Bali pasti orang tahu Sang Catur Sana, itu dari Bali orang pasti tahu. Itu pasti menjaga kita. Dari itu tuh dari rasa iri itu yang membuat mereka bisa masuk ke dalam diri kita. Dah, kenapa dia bisa membuat jembatan seperti itu, seperti bisa masuk tuh, karena kita terpancing oleh dia. Dalam artian, mungkin pada saat kita ketemu, mungkin dia melakukan hal yang membuat kita, dalam hati kita yang membuat seperti ini. Tuh, orang ini no, kalau saya bilang bahasa Bali aja ya, kleng jelemo ini no, apa kadang pedih-pedih nih leng duni. Kalau orang Indonesia bilang tuh, diartikan tuh, kenapa sih orang ini marah-marah aja dari tadi. Nah, dari kita ngomong itu rasa itu yang membuat mereka, oh oke. Itu yang membuat mereka dendam, iri. Itulah yang membuat mereka bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, ini sedikit tips nih dari kakek. Caranya bukan menghalau sih, kayak biar tidak seperti itu lagi. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka bilang di depan kita, jangan sedikit pun terpancing. Di saat kita terpancing, disitulah kita bakal kena. Kita tidak terpancing, di situ kita tidak kena. Itu anggap seperti koneksi Bluetooth. Jika dia nyari-nyari koneksi kita masuk ke koneksinya dia, itu dia bisa kita kena. Kalau kita menghalau dengan tidak menghidupkan Bluetooth sama sekali, dia tidak bisa mencari kita. Kita tidak emosi, kita tidak, walaupun dalam kenyataan, dalam aslinya kita tahu itu orangnya, tapi kita tidak bisa diapa-apain kalau kita tidak terpancing emosi. Nah, lebih tepatnya bersikap normal aja. Kita tahu dia orangnya, tapi kita tetap hormat. Kalau dia lebih tua, kalau dia lebih muda, kita tetap akrab. Kita tetap seperti biasalah, orang normal aja. Tapi kita harus sadar, kita harus tahu bersosialisasi dengan dia sampai mana batasnya, gitu loh. Kalau tidak bisa kita mengendalikan rasa emosi kita, disitulah kita bakal kena terus. Dan seperti yang kita tahu ya,
pikiran juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau kita berpikiran, tuh ini nih orangnya yang nyakitin kita tuh loh, ini orangnya, pasti deh orangnya ini bakal nyakitin lagi kalau kita deket-deket sama dia. Dalam pikiran itu kita pasti sakit, pasti ada aja. Kalau kita berpikiran biasa aja, tidak terpancing oleh dia, percaya tidak percaya, ini saya yang mengalami ya, kita tidak akan terkena. Itu yang saya alami sampai sekarang, dan kata-kata kakek saya yang masih sampai sekarang saya ingat, dan tetap saya berterima kasih banget, banget saya berterima kasih sama 2 orang yang menyembuhkan saya, Pak D dari Batu Bulan dan almarhum beliau yang di Pura Dalem, yang bisa nyembuhin saya, yang ngasih saya cincin ini. Sampai sekarang saya masih pakai. Dan dari SD itu saya berarti terakhir kena berarti terakhir saya selesai itu saya naik SMP. Dari SMP sampai saya sekarang kerja 20 tahun, sama sekali tidak pernah menemukan hal itu lagi. Sama sekali, benar-benar sama sekali tidak pernah menemukan hal itu lagi di saya, tapi tidak di keluarga saya. Di keluarga saya, setelah saya, masih banyak. Pesan saya terakhir, jangan pernah terpancing emosi secara fisik atau ngumpet di hati gitu loh. Kalau kita dekat-dekat sama dia lagi, pasti kita bakal disakitin lagi. Jangan pernah ada rasa itu. Buang, hilang, ikhlaskan. Sekali kita pernah kena, usahakan jangan terpancing lagi dan jangan kena lagi. Itu sifatnya bisa berupa makanan, sentuhan, udara. Itu saya tidak tahu pasti gimana, tapi yang saya tahu dan yang saya alami itu benar-benar di luar nalar, dan sampai sekarang saya masih percaya dengan kentalnya mistis di Bali. Itu aja yang saya bisa sampaikan dengan pengalaman saya. Oke, terima kasih Rio sudah bersedia bercerita menjadi narasumber kami malam hari ini, dan semoga Rio selalu sehat dan bahagia. Setengah amin ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.